Presiden kita itu kan prajurit Sabta Marga, Pak. Kalau prajurit Sabta Marga itu kan harga mati. Undang-undang pembukaan itu kan nggak bisa diamandemen. Kalau pasal-pasal pihak. Nah, ini saya ingin angkat ya bahwa kalau ini nanti, apalagi tadi kasus hutan Jawa, ibarat penyakit kanker ya. Sekarang itu sudah stadium 4. Tapi hutan Jawa itu tidak ujuk-ujuk, itu pelan. Ya karena pelan, ngobatinya nggak bisa juga instan langsung selesai. Saya sendiri kalau misalnya ditanya gimana, ada obatnya, tapi harus sabar dan harus tekun dan harus ada strong leader yang seperti itu, dan harus ada tindakan ya tega-tegaan. Misalnya gini, dataran tinggi Dieng itu kan 1.800 ke atas, ya kendang memang harus diganti. Suara dari Rimba. Di sini kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia. Pemirsa, jumpa lagi di Suara dari Rimba. Sebuah perbincangan mengenai hutan dan kehutanan. Kali ini kita akan membicarakan mengenai hutan di Jawa. Bersama kita Dr. Haryadi Himawan. Selamat datang, Mas Haryadi. Iya, selamat datang. Terima kasih atas undangannya. Iya. Dr. Haryadi Himawan ini adalah founder dari Bersahabat Selamatkan Hutan Jawa. Jadi memang beliau sangat concern dengan hutan di Jawa, dan beliau sudah menulis buku ya tentang hutan Jawa di persimpangan jalan. Nah, kita akan dalami apa saja yang sudah ditemukan ya dalam studinya ini. Sebelum ke sana, Mas Haryadi, kalau saya kira sudah saatnya harus jujur melihat perkembangan dari hutan kita, ya. Nah, kalau kita lihat 15 tahun terakhir ini, gitu ya, itu apakah ada pembangunan kehutanan? Ya, atau sebenarnya malah ada satu kemerosotan, ya. Karena pada diskusi yang lalu kita melihat bahwa semua industri kehutanan itu hancur, gitu. Nah, kita bicara umum dulu, Mas, secara nasional, sebenarnya kondisi kita seperti apa saat ini? Sebelum masuk substansi ya, Mas Aji, karena ini harus mensemangati diri saya dan mudah-mudahan mensemangati semua pemirsa Rimbawan nanti lihat. Saya akan nyanyikan bait ketiga seruan Rimba. Sip, monggo. Ini nggak ada iringan musik, nggak apa-apa. Ya. Pagi, petang, siang, malam, rimba kita berseru. Bersatulah, bersatu, tinggi rendah jadi satu, pertolongan selalu. Hilangkanlah sifat kamu yang mementingkan diri. Ingatlah nusa bangsa minta supaya dibela oleh kamu semua. Refnya enggak usah. Nah ya, kenapa saya selalu bicara begini? Bagi saya ini terus terang gini ya, saya sudah dan sedang membangun ini, tidak akan pernah selesai sampai saya dipanggil Allah sebagai perwira Rimbawan ya, perwira Rimbawan pemikir pejuang. Ini konsep diri saya. Kalau konsep diri saya itu berarti saya akan insya Allah istiqomah untuk menjaga diri saya sebagai Rimbawan pejuang pemikir. Ya berjuangnya dengan pemikir, karena kita memang kapasitasnya ya itu membangun jejaring, itu jaga bagian itu, kita mengedukasi. Pas sekali tadi Mas Aji mengatakan ini tujuannya edukasi ya, seperti itu. Nah, kalau lihat kehutanan secara nasional,
saya mencoba indikator yang terukur, Mas ya. Indikator terukur itu kan tutupan hutan. Ya. Nah, saya pertama pakai data FAO. Tahun 1990, artinya masih era Orde Baru, itu tutupan hutan ya, bukan status kawasan hutan, Pak. Ya. Tutupan hutan itu masih 118 juta hektar. Ya kan? Kemudian 23 itu sekitar 93 jutaan hektar. Nah, memang parah itu di 90 sampai 2000. Mungkin chaos reformasi ya. Tapi kemudian di 2000 awal itu mulai itu angka yang 10 tahun pertama itu yang hutan yang deforestasi dan degradasi itu 18 juta. Jadi Tinggi memang. tinggi, per tahun itu rata-rata 1,8. Di awal 2000 mulai ada pemulihan. Era Bu Mega dan era Pak SBY itu kurang lebih hanya 1 juta, selama 10 tahun hanya 1.700.000. Nah, mulai 10 ke sini mulai deforestasi lagi. Terakhir ya nggak pernah berhenti deforestasi. Jadi sebetulnya ini makro ya. Secara data sumbernya itu dari buku, ini FAO. Kemudian di buku rekalkulasi penutupan lahan yang diterbitkan planologi intak ya, itu juga saya punya dari 2011 ya. Itu juga turun, Pak. Nah, sekarang ini kawasan hutan, saya kalau bicara hutan itu ya ketutupan, Pak. Kalau status itu bagi saya Ya. nggak penting. Yang lihat fungsi kan dari tutupan itu sekarang dengan hutan konversi itu sekitar 90-an juta ya. Tapi kalau hutan negara tok itu 82. Jadi ada Itu baru ukuran betul. tutupan. Jadi ada perubahan yang sangat besar ya. Signifikan, Pak. Signifikan. Lah, kalau kita lihat dunia, Indonesia itu dari 10 yang paling rusak emang Brasil ya. Kedua Kongo, ketiga Indonesia. Ya. Yang terbaik, kalau kita lihat yang terbaik, yang reforestasinya bagus itu Cina. Cina itu sekarang hutan tanamannya udah 177 juta hektar. Ya. Nah, Mas, paling tidak ada 2 buku nih yang saya baca mengenai politik deforestasi. Nah, salah satu itu yang terbit tahun 2021 itu mencoba melihat keterkaitan antara pilkada dengan deforestasi. Ternyata dalam buku itu dinyatakan hubungannya, korelasinya positif. Jadi setiap menjelang pilkada itu selalu terjadi lonjakan deforestasi karena untuk biaya politik. Buku yang kedua itu terbit tahun 2023 itu oleh David William. David William intinya itu bahwa ada sebut saja ya quote and quote kolusi ya, kerjasama antara elit politik dengan elit ekonomi atau oligarki. Nah, hasilnya adalah mereka cenderung memfasilitasi deforestasi, termasuk dengan mengubah peraturan-peraturan supaya deforestasi itu lebih dipermudah. Nah, menurut pengamatan Mas Jayadi gimana nih? Ya, saya ingin memperkaya yang disampaikan Mas Aji ya. Jadi 99 itu kan Undang-Undang 22 yang mengenai otonomi penuh ya, Ya. yang merubah Undang-Undang Nomor 574 yang Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Betul. Itu memang absolutnya itu disentralisasi kabupaten. Makanya di kabupaten yang dulu namanya dinas PKT terus menjadi dinas kehutanan. Padahal dinas PKT itu dulu perancangnya itu Profesor Herman. Wah, itu matang banget itulah ya PKT lah. Disitulah terjadinya gini, minimal ya sebelum kita bicara oligarki. Orang kalau punya kemenangan, punya institusi kan pasti naluri kepingin eksesnya kan tinggi sekali. Nah, waktu itu ya kepala dinas kabupaten, apalagi terus eselonnya dinaikkan jadi eselon 2B, mirip dekat-dekat dengan direktur di pusat, mereka itu ingin eksis. Nah, beberapa daerah kasus ya, itu memang adalah oligarki, tapi itu daerah-daerah tertentu. Jawa belum, Pak.
Jawa waktu itu masih justru terkendali. Jawa itu, ya mohon maaf, itu ada satu pernyataan petinggi yang mengatakan orang rakyat boleh masuk hutan ya. Itu chaos. Jadi chaosnya Jawa itu selain dampak reformasi ada statement itu. Terus perhutani dipetkan itu jadi ya. Ya tapi itu terakhirnya bisa pelan-pelan. Nanti saya akan cerita soal yang di hutan Jawa. Lah kalau luar Jawa waktu itu kan tambang belum kuat ya. Kebun juga belum ada. Nah, jadi oligarkinya itu masih illegal logging. Ya. Illegal logging waktu itu. Nah, tapi setelah illegal logging baru orang kan nggak, biaya pembersihan sudah selesai. Wah, ini berarti bisa dijadikan, mulailah sawit itu di dekade awal 2000-an. Nah, terus habis itu kalau tambang sih sebetulnya dari dulu ada, tapi tambang itu kalau luas kan nggak besar ya, teman, dampaknya drastis kan seperti itu. Jadi kalau Mas Aji nanyakan begitu, itu nampaknya berlanjut dan berkembang oligarki itu sampai saat sekarang ini. Ya. Dan ini dibuktikan dengan bencana Sumatera kemarin. Saya tuh sedih, Rimbawan, tapi juga bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan pemangku-pemangku kebijakan. Karena terakhir di Kompas saya membaca presiden yang selama ini biasanya kan pejabat yang dijadikan kambing guling kan cuaca ekstrim. Ya. Itu benar lah cuaca ekstrim. Tapi ini kalau tidak dipicu dengan kondisi lingkungan hutan tidak akan separah itu. Tapi terakhir saya lihat Pak Prabowo itu perintah ke Sektek supaya ditelaah persoalan banjir itu dari hulu sampai hilir. Mudah-mudahan menterinya menindaklanjuti. Ya. Nah, ini saya kira satu poin yang penting, Mas. Karena hutan itu memberi jasa lingkungan kepada semua orang. Jadi ini adalah common resources. Ya. Common resources ini nggak mungkin diprivatisasi gitu. Nah, inilah yang sekiranya perlu kesadaran besar bahwa salah satu fungsi negara itu adalah menjaga common resources gitu. Nah, kalau kita ingin menuju Indonesia emas, ya, Bukan Indonesia cemas ya. bukan Indonesia cemas gitu. Ya. Kalau mau Indonesia emas, maka kita juga harus punya lingkungan yang baik. Untuk punya lingkungan yang baik, kita harus punya hutan yang baik, kan gitu. Ya. Ibaratnya gini, Mas. Kalau negara bisa membiayai tentara, supaya rakyatnya aman, ya kan, dari musuh, maka sebenarnya negara juga bisa membiayai membangun hutan supaya rakyatnya selamat, ya, tidak terkena bencana gitu ya. Nah, karena bencana ini itu kan menghancurkan investasi yang sudah ada, Mas. Ya. Jadi cita-cita menuju Indonesia emas itu bisa hilang, Iya. ya kan? Ya. Karena persoalan-persoalan seperti ini. Jadi tidak rugi kalau negara itu menginvestasikan dananya untuk membangun hutan yang bagus. Ya. Nah, oke, Mas, kembali kita ke hutan di Jawa ini, Mas. Saya tertarik ini, Mas, dengan filosofi yang disampaikan dalam buku ya, yang disajikan. Lintang Kemukus. Nah, ini ceritanya gimana nih? Ceritanya gimana ini? Ya. Ini pertama alasan subjektif. Karena saya itu sering diskusi dengan cucu saya itu kan antropologi ya. Jadi waktu aku kan selang ngobrol, aku lagi nulis gini-gini. Wih, kalau bisa pakai metafora yang berbau antropolog, sosiolog gitu lah. Oke. Jadi Bagaskara Manjer Kawurian itu sebetulnya adalah waktu Majapahit diselamatkan dari pemberontakan Rakuti oleh Mapati Gajah Mada. Jadi kodenya dengan pasukan Bayangkaranya itu, karena di situ banyak juga oligarki masa itu ya, ada beberapa kepentingan dan bukan bisnis, hanya kekuasaan kalau Ya. itu kodenya adalah kalau mengatakan Bagaskara Manjur Kawurian itu keadaan aman. Nah itu. Nah itu ngerti orang-orang Bayangkara kalau sudah ada kode itu berarti terkendali aman. Karena waktu menyelamatkan Raja Jaya Negara itu kan sampai lewat gorong-gorong, wah macam-macam. Seru lah perjalanannya. Lintang itu saya ambil dari buku Negara Kertagama, aslinya Sasadara sebetulnya. Sasadara Manjir Kawurian. Tapi karena kita kehutanan, sumber fotosintesnya itu matahari adalah Bagaskara. Itu. Makanya saya kemudian Lintang Kemukus Dinari ini saya ambil dari bukunya Ahmad Tohari.
itu kan kepunahan lintang Kempkus Dinari itu metafora kepunahan dukuh. Karena sinden yang sangat hebat, yang terkenal, cantik, tapi dia nggak bodoh. Dan orang dukuh paruh juga bodoh. Sehingga waktu sinden ditumpangi untuk publikasi partai waktu itu, Partai Komunis ya waktu itu, nggak ngerti ya. Sehingga begitu Partai Komunis tumbang, dukuh paruh itu dibersihkan dengan alasan pembangunan di bumi hanguskan. Berubah total, nggak ada namanya di peta itu sudah nggak ada dukuh paruh, itu adanya di daerah Banyumas. Sehingga saya berpikirnya gini, jangan sampai kehutanan. Saya itu agak apa ya, ngiling ke rimbawan, Ya. terutama rimbawan ya. Jangan sampai rimbawan itu entah lale, entah ya mau ngomong bodoh nggak tega, lale atau AB atau apa. Suatu saat hutan itu, karena tandanya tadi jelas, hutannya menurun terus, gitu loh. Nah, rimbawannya ya rimbawan menurut saya ya saya rimbawan mungkin dulu punya dosa juga, tapi mudah-mudahan tidak separah ini ya gitu loh. Mas Haji juga rimbawan juga kan. Nah, ini mengingatkan rimbawan dengan cara culture ya, cara budaya supaya sadar gitu loh. Terutama pemangku-pemangku kebijakan. Ya, intinya adalah waspada. Waspada. Waspada karena tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa kita mengarah kepada Ya. Tanda zaman, tanda alam juga, dan tanda bencana juga. bencana. Coba Mas lihat, setelah Sumatera, itu Ibu Pertiwi itu air matanya belum kering, ganti Jawa. Ya, Jawa itu kan bertubi-tubi. Jawa di mana-mana. Iya. Jawa di mana-mana. Nah, ini barangkali juga terkait dengan ini, Mas. Tadi cerita soal illegal logging, kemudian nanti berubah menjadi kebun. Ini saya khawatir ini adalah modus. Ya, ini adalah modus karena kita di kehutanan itu dulu ada kriteria bahwa lahan yang bisa dikonversi itu adalah yang tidak produktif, ya kan? Nah, tidak produktif itu ya yang sudah rusak, yang sudah ini kan. Nah, pilihannya justru dikonversi, bukan diperbaiki menjadi hutan kembali gitu. Nah, saya khawatir program-program perhutanan sosial yang sebenarnya di ide awalnya itu adalah untuk memperbaiki lahan-lahan kritis, tetapi sekarang perhutanan sosial ya yang sekarang ini yang SK-SK yang baru ini saya juga menemukan banyak diberikan pada area-area yang masih berhutan gitu. Oh iya. So pasti itu. Dan nanti bukan cuma, nanti saya bisa cerita, saya itu kebetulan dari ujung Jawa barat ke timur tuh aku sudah datang. Jadi kalau yang aneh-aneh itu, zaman aku masih aktif sebagai, kebetulan saya waktu itu Dewan Pengawas Perhutani tapi Dewas Independen. Ya, Dewas Independen, dan waktu era menterinya Bu Rini, pas lebaran saya suan ke rumahnya, saya cerita, jalan Mas, karena ini, ya aku merasa gede hati gitu lah. Ini untuk bicara, ini kalau mau PS dulu foto, tapi kalau melihat perkembangan ini, Kita lihat perkembangan di Jawa dulu, Mas. ya Jawa itu gini ya, kenapa kok saya tertarik Jawa? Jawa itu adalah pengelolaan hutan yang paling tertata dibandingkan luar Jawa. Betul. Karena itu dimulai dari Belanda. Ya. Sebetulnya ya 1835 itu. kalau teknokrasi 1865 dengan terbitnya reglemen. Tapi dari zaman Danles itu sudah ada mulai kesadaran. Sebelumnya kan company itu kan juga nebangi seenaknya juga, raja nebangi seenaknya, adipati nebangi seenaknya juga. Ya, dan itu timbul banjir gitu kan. Jadi Waktu itu belum banjir, tapi banjir pertama paling besar itu kan banjir Solo ya, yang korbannya besar sekali. Nah, akhirnya gini, jadi menurut saya mulai dari 65. Itu kita harus akui, Belanda tuh berhasil menata hutan Jawa itu 1939. Itu yang merintis namanya rimbawan Jerman yang namanya Bruinsma. ya, Dan Bruinsma itu dianggap bapaknya KPH. Nah, apa ukurannya? Yaitu KPH tertata. KPH bukan KPH, KPH itu sampai peta. Jadi memang era Belanda itu membuat karena dia harus lestari. Nah, kebetulan saya ke Hessen-Forst di Jerman, itu memang ternyata belajar dari Hessen-Forst. Makanya orang Jerman yang dibawa kan seperti itulah. Ini waktu itu di tahun 39 itu luas hutan itu masih 2,7.
Nah, sekarang yang tertutup hutan kan sekitar 2,3. Nah, ini begini, ini mohon maaf saya sedikit koreksi, ini ternyata termasuk hutan rakyat. Jadi sekarang hutan Jawa itu 20,1%. Pernah 25, 2011. Jadi kita pernah punya keberhasilan hutan rakyat, itu waktu kita punya dana Bujagir. Nah, itu era di akhir era Menteri Prakoso, kemudian lanjut karena 5 tahun ya, itu Pak Yusuf Kalla waktu itu jadi wapres ya, Pak Yusuf Kalla ngawal langsung. Nah, itu bisa mendapatkan angka hutan rakyat tuh 1.117.000 hektar. Sekarang sinkronisasi antara itu. Sekarang tinggal 380.000 hektar. Nah, ini angka-angkanya seperti ini. Nah, ya ini kalau insya Allah nanti setelah saya buku selesai, saya akan mulai dengan Sumatera juga. Karena gini Mas, hutan itu pendekatannya nggak bisa dari langit terus, harus agak per pulau lah ya. Karena kita kan negara Nusantara, yang tiap beda. Itu aja kadang-kadang masih semi makro, mungkin perlu detail lagi gitu. Makanya harusnya KPH seperti itu. Di Jawa ini, Mas, walaupun relatif ya, hutannya artinya konversi tidak terlalu besar gitu ya, kalau lihat data ini tutupannya. Tetapi kalau kita lihat penduduk di Jawa ini, itu kan sekarang 152 sensus 2020 itu. 152, 156 juta ya. Oh, sekarang udah naik lagi. Sudah naik lagi kan. Tetapi kalau kita hitung per kapita gitu ya, di Jawa itu sudah sangat kecil, Mas. Rasio ini gitu. Sedangkan semakin banyak orang, itu juga semakin banyak membutuhkan jasa lingkungan. Kan itu. Sehingga posisi hutan di Jawa ini sebenarnya sudah kritikal. Kalau dulu kita kenal petani gurem, ya ini mungkin lebih kecil dari gurem gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira hutan di Jawa udah nggak bisa ditawar-tawar lagi lah. Oh iya, menurutnya dengan gitu. Setuju Mas. Tidak absolutely hutan Jawa must be protected, must be diselamatkan lah sebenarnya. Nah, gini Mas, sekarang ada pemerintah akan mencoba mengenalkan program kebijakan sosial, perhutanan sosial. Kebetulan saya itu direktur perhutanan sosial itu tahun 2010 sampai 2014. Saya sangat hati-hati di Jawa. Saya nggak ngerti, waktu itu saya direktur kok, tapi seperti punya otoritas ya. Menteri nggak pernah intervensi. Nah, walaupun intervensi kadang-kadang ya, sekali lah saya pernah ada sedikit konsul dengan zaman Pak Yulhas. Nah, Jawa perhutanan sosial itu sekarang dianggap itu untuk menyelamatkan, ya alasannya bukan cuma penduduk. Kadang-kadang yang dipersoalkan itu adalah kok perhutannya menang-menangan menjadi penguasa tunggal hutan. Itu kalau kita baca tulisan hutan Jawa yang diterbitkan oleh Arupa, itu kental sekali bahwa diserahkan rakyat itu akan lebih baik gini-gini. Tapi data membuktikan hutan rakyat pun juga ternyata, saya bisa cerita kenapa hutan rakyat seperti itu. Nah, perhutanan sosial ini sekarang orang ngomong berhasil untuk pangan-pangan. Ya, kalau pangannya kentang berhasil. Tapi hutannya ya entek. Ini ya namanya di Blok Terbis Ngerlang, itu KPH-nya Pekalongan Timur, itu masuk Kabupaten Batang. Ini semua udah jadi kentang. Dulu pinus. Saksi ADM-nya masih ada, bisa ditanya. Dulu tuh pinus. Nah, ini Mas ya, karena menurut saya pada tataran perancangnya itu juga keliru. Dari di daerah penelitiannya risetnya Heri Santoso, antropolog kehutanan, itu memang tanah mulai jenuh. Yang dari yang bukan yang hutan yang ada juga dan non hutan itu jenuh. Lah karena jenuh dipupuk tapi terjadi penyakit macam-macam lah. Terus mereka mengajukan izin perhutanan sosial untuk menggantikan lahannya. Inilah yang terjadi. Ini kalau dilihat barangnya masih ada sekarang. Ya, saya kira ini ada persoalan besar Mas di Jawa. Karena saya juga menemukan di tempat lain, gitu ya, bahwa area yang dijadikan perhutanan sosial atau KHDPK, itu umumnya hutannya hilang, ya, berubah. Yang saya temukan itu berubah jadi ladang jagung semua. Oh jagung, kalau ini kentang ya. Nah, ini
eh, di mana sebenarnya letak persoalannya gitu ya. Artinya kan gini Mas, ketika kehutanan harus mendukung ketahanan pangan gitu ya, ini kan tidak harus menjadi dikonversi ya, karena pada dasarnya hutan itu memang cadangan pangan kan gitu. Nah, mengapa tidak dikembangkan teknologi ya yang memang berbasis kehutanan gitu kan? Banyak produk kehutanan yang bisa jadi sumber pangan, sukun misalnya gitu, Ya. atau porang Ya. atau kalaupun padi itu padi yang tahan naungan, jadi tetap di dalam hutan gitu. Nah, ini pasti ada dari segi kebijakannya, dari segi aturan mainnya, ini pasti ada yang nggak pas ya Mas, karena jangan-jangan semua hanya berhenti di SK. Ya, diberikan SK, instrumennya tidak dilengkapi, kelembagaannya tidak disiapkan, gitu ya, sehingga dilepaskan demikian begitu saja. Gimana nih Mas di Jawa? Iya, ini saya tulis di buku saya. Jadi sebelum ke HDPK itu tahun 17 itu Menteri menerbitkan Permen LHK nomor P39. Itu adalah namanya IPHPS, izin perhutanan, izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Itu pertama. Waktu itu lumayan resistensinya, termasuk dari para pensiunan perhutani, ya, pensiunan perhutani. Ya, intinya itu selalu, dan itu dibahas di dalam sidang kabinet, yang saya punya dokumennya, itu mengatakan bahwa perhutani itu hanya bisnis saja, nggak usah ngurusi sosial. Dan ini kami pemerintah yang ngurus dari situ dulu. Ya, itu mungkin menurut saya legitimasi kenapa kok mereka menggunakan bahasanya tata ulang ya. Nah, itu masih P39. Nah, P39 itu, ini hasil P39 yang foto ini. Ada dari Muara Gembong, Dieng, terus ada di Indramayu dan di Bandung Selatan dan sebagainya lah ya. Persoalannya gini ya. Saya setuju, pangan itu tidak mesti beras ya. Tapi banyak tanaman berkayu ya, saya garis bawahi berkayu ya, karena berkayu itu akan punya fungsi mirip pohon hutan. Tadi Mas Anu ngomong sukun ya. Sukun, terus satu lagi yang lagi ngetren itu apokat. Ya. Tapi memang begini, ini kalau tidak dijaga, petani itu cenderung akan berubah ke monokultur. Itu memang ada kecenderungan. Nah, itulah gunanya bahwa kebijakan itu jangan kejar tayang lah. Persiapan ini yang tidak dilakukan. Dan kalau menurut saya, ya saya sampai cerita agak sedikit personal ya. Jadi waktu itu saya dengan termasuk Mas Haryadi Karto almarhum ketemu Bu Nurbaya mengingatkan soal ini. Bu Nurbaya akomodatif ya, tapi tidak makan tidak lah. Tapi kan jalan terus. Nah, waktu itu tokohnya eselon satunya Pak Adi Daryanto lah gitu ya, karena dia memang Dirjen PS yang dulu kan direktorat pendidikannya jadi Dirjen PS. Nah, itulah kemudian yang terjadi adalah kasus pertama itu di namanya dataran tinggi Dieng itu Gunung Parahau. Oh, Gunung Parahau. Jadi itu kalau kita jalan dari Batang ke melintasi, wah itu cetowelo-welo. Ini fotonya saya ambil di sana. Tokohnya, markasnya namanya waktu itu Omah Tani. Beberapa, boleh disebut tokoh-tokohnya enggak? Inisial ya. Miss Ratu F. Terus ada R. Ada yang modalin namanya, sorry lupa. Tapi intinya ada elit-elit itu seperti ini. Nah, rupanya orang yang namanya F itu mendapat atensi luar biasa dari penguasa tertinggi. Ada fotonya satu mobil di, betulnya ada, saya punya fotonya juga di sini pada waktu membagi dan sebagainya. Ini maksud saya gini, konteksnya gini, ada kebijakan kok sosialisasi agak overdosis ya. Ini kalau saya meminjam bahasanya Mas Uceng yang dari Jogja, ini penguasa tertinggi itu pro publik atau membeli perhatian publik. Kalau pro publik itu memang kepentingan, kalau membeli perhatian publik popularitas. Ya. Kalau
Katanya kalau kasus Solo apa itu pasar apa itu katanya masih pro publik, tapi waktu masuk gorong-gorong itu membeli perhatian publik lah. PS ini saya kuat dugaan saya ini memberi bukti-bukti data yang saya punya membeli perhatian. Lah, kalau sudah membeli perhatian publik, Pak, Mas, ya presiden dan menterinya manut lah, ya kan. Nah, manut kalau perlu ya ikut menyenangkan juga kan, itulah di jajaran di bawah lah. Dieng, Mas. Ini sebetulnya kan ada tim yang itu 3 hari diterbitkan sebelum pergantian kabinet 19 itu. Jadi itu kan pergantian kan Oktober ya. 20 Oktober setelah itu tanggal 17 itu SK IPHPS soal Dieng keluar. Itu keluar. Jadi kelihatan itu udah jadi untuk pilihan apa masa kedua sudah terpilih lagi, tapi ini justru nggak tahu nih siapa, tapi mesti ada sesuatu yang menjadi pertanyaan. Ya, jadi ini terkait dengan tadi Mas studi yang mengatakan bahwa menjelang pilkada, menjelang pilpres, deforestasi tinggi, ya. Ini kan tadi kebijakan-kebijakan yang populis itu memang harus sangat hati-hati. Rakyat harus mulai menyadari gitu, bahwa kebijakan-kebijakan populis itu sifatnya jangka pendek. Risiko ya, risiko jangka panjang tidak dihitung gitu. Dan ini ada studinya juga. Jadi ya seperti banjir-banjir besar di Sumatera ya, itu pasti tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan populis gitu. Sehingga terjadilah banjir. Dan yang paling memprihatinkan adalah orang yang mendapat manfaat dengan orang yang menjadi korban. Ya, itu berbeda gitu kan. Ya, dan lebih banyak yang menjadi korban. Lebih banyak yang jadi korban gitu kan. Lebih banyak yang jadi korban. Nah, di Jawa ini kan juga banjir di mana-mana gitu kan. Ini bisa jadi juga karena ya terjadi banyak konversi dan konversinya nggak tanggung-tanggung, Mas. Hilang semua ya di Blitar ya. Blitar tebu semua. Tadi Gunung Perahu ya. Gunung Perahu itu kan salah satu hulunya Dasarayu. Dasarayu, Pak. Nah, itu Dasarayu. Ya, Dasarayu. Bodri juga. Bodri itu di utaranya dikit. Ya. Tapi itu satu landscape. Satu landscape. Jadi, nah saya sempat melihat ke sana di Das Bodri itu juga sama, Mas. Jagung semua gitu. Nah, ini pasti dampak jangka panjangnya akan terjadi. Tapi yang mendapat manfaat itu tidak akan menanggung risiko gitu. Nah ini kan harus ada satu apa ya? Kalau dulu mengatakan oke, yang keterlanjuran ya udah diakomodasi. Tapi ini kalau yang terlanjur salah begini, dan saya katakan salah karena ini seharusnya menjadi hutan gitu kan. Nah, tetapi kenyataannya kan terbuka semuanya. Ini kan harus ada koreksi ini, Mas. Gimana pandangan Mas Haryadi ini? Saya akan sedikit, tadi Mas Aji kan ngomong di awal ya. Saya ingin mengingatkan, mumpung ini didengar oleh mungkin di Rembang. Saya ingin mengingatkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu semua pemerintahan, itu kan pemerintahan negara. Itu tujuannya adalah saat cuplek itu aja. Melindungi segenap bangsa ini dan seluruh tumpah darah. Tumpah darah itu hutan, Mas, termasuk di dalamnya. Karena itu tanah. Dan yang mengatakan tumpah darah itu hutan. Senyari batuk, senyari bumi, kalau bahasa Jawa kan. Jadi ini sebetulnya waktu itu saya sebagai ketua seminar, saya lontarkan, saya punya pikiran gini. Presiden kita itu kan prajurit Sabta Marga, Pak. Kalau prajurit Sabta Marga itu kan harga mati. Undang-undang pembukaan itu kan nggak bisa diamandemen. Kalau pasal-pasal pihak. Nah, ini saya ingin angkat ya bahwa kalau ini nanti, apalagi tadi kasus hutan Jawa, ibarat penyakit kanker ya. Sekarang itu sudah stadium 4. Tapi hutan Jawa itu tidak ujuk-ujuk, itu pelan. Ya karena pelan, ngobatinya nggak bisa juga instan langsung selesai. Saya sendiri kalau misalnya ditanya gimana, ada obatnya, tapi harus sabar dan harus tekun dan harus ada strong leader yang seperti itu, dan harus ada tindakan ya tega-tegaan. Misalnya gini,
Dataran tinggi Dieng itu kan 1.800 ke atas. Ya kendang memang harus diganti. Ya ongkosnya sosial, apa boleh buat. Daripada tadi kata Mas Haji, nanti yang sengsara itu lebih banyak dari yang menikmati petani kendang itu. Petani kendang itu Mas ya, saya ke namanya di Terbis itu. Itu di rumahnya bagus-bagus semua. Mobilnya mobil mewah, Innova dan dulu ceritanya waktu Jaya itu kalau ada sepak bola di Eropa mereka nontonnya ke Eropa. Petani kentang itu, bayangin. Nah, satu yang ingin saya tambahkan, orang sana makan kentang enggak? Kan enggak kan? Tapi begitu kapasitasnya produksi tertampung semua, berarti ada hilir yang sebetulnya apa mau sekedar memanfaatkan. Kalau untuk mengatakan bermain saya nggak punya bukti ya. Tapi bahwa hilir itu pastinya juga harus diingatkan juga bahwa keuntunganmu, hilir yang ngolah kentang itu kan banyak juga ya. Itu ada pihak yang dikorbankan, yaitu rakyat yang terkena banjir itu. Banjir. Nah, yang menikmati kentang kan nggak terkena banjir. Betul. Gitu. Nah, kembali lagi, saya kira rimbawan ini harus mengingat kembali bahwa fungsi hutan, ya, fungsi hutan itu memang ada dua, gitu ya. Satu adalah sebagai stok, ya. Stok itu adalah untuk menjaga kehidupan kita semua. Yang kedua memang produksi barang komersial, gitu ya. Nah, kalau yang komersial ini kan memang bisa diprivatisasi, ya. Tetapi stok menjaga lingkungan hidup, tata air dan segala macam ini kan common resources. Karena ini common resources, maka pemerintah harus hadir, gitu kan. Nah, bagaimana pemerintah hadir? Ini kan kita bisa cerminkan dari bagaimana alokasi anggaran. Kalau kita lihat sekarang, alokasi anggaran itu dalam pertemuan dengan DPR waktu itu, berapa 6 ya? Kita mendengar kan, ya, 1 hektar itu 50.000 per tahun, gitu kan. Nah, sekarang dengan kondisi ya, misalnya hutan kita yang sudah terlanjur rusak seperti ini, maka butuh investasi publik. Kalau negara bisa membiayai 365 triliun untuk MBG, kenapa tidak 50-60 triliun lah setiap tahun untuk bangun hutan? Ya. Karena ini bangun hutan sekarang, ini juga menyiapkan Indonesia emas loh. Ya, bukan untuk kepentingan sekarang gitu. Iya. Ya. Taruhlah sekarang yang sekarang 6 triliun itu untuk operasional administrasi birokrasi kan. Nah, tapi kita butuh dana yang memang dialokasikan untuk membangun hutan. Jadi kira-kira gimana ini kalau mestinya nggak sulit gitu kan? Saya punya pengalaman sebagai Kepala Biro Perencanaan Keuangan tahun 2000. Jadi gini, kita itu secara sektor waktu itu ya, waktu kita masih punya DR awal gitu, dana kita yang APBN murni itu hanya 90 miliar tas. Sisanya itu sebenarnya dana akhirnya dana DR. Dana DR yang aturannya rehabilitasi dan pendukungnya apa boleh buat, yang besar justru pendukung. Nah, sekarang kalau kita bicara hutan tadi, penyelamatan menjadi untuk menyongsong Indonesia emas, itu dana salah satu, tapi penting. Tapi kelembagaan juga penting, Mas. Betul. Karena kalau dana gede kelembagaan nggak siap, itu akan menjadi gray area. Gray area banget gitu loh. Saya karena ngerti sendiri kan. Nah, waktu itu saya termasuk yang biasanya kan gini. Dana itu dialokasikan per eselon 1. Eselon 1 bagi ke daerah. Waktu itu saya kompas. Jadi saya langsung dari kami langsung kepada kabupaten. Uji coba di Jawa. Nah, sama di Sumatera. Ternyata apa, Mas, yang Sumatera saya tengok itu nggak ada yang ditanam di hutan. Kenapa? Karena hutannya udah dikuasai orang semua. Jadi ada persoalan, kalau istilah senior dulu saya mengatakan nobody property gitu ya. Jadi hutan itu sudah seperti tak bertuan, nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngurus, kan seperti itu. Nah, jadi kalau hanya duit, kelembaganya nggak ditata, teknokrasinya nggak ada, itu menurut saya Basir. Beda dengan PU ya, PU itu terukur ya, walaupun katakanlah ada kebocoran, tapi targetnya tuh fisik terukur. Pertanian juga terukur. Tapi kehutanan ini banyak
Ya banyak, itulah ya banyak hal yang ini. Ya harus karena namanya membangun hutan, maka harus jelas arealnya, Ya harus jelas pemangkunya. pemangkunya, harus jelas manajemennya, kan gitu. Ya, Jadi harus komplit gitu kan. Tetapi ini satu kebutuhan. ya. Kalau tidak, ya ini sekarang kita banjir mah. Sebentar lagi itu persoalan kekeringan, krisis air, ya. Ini akan selalu terjadi. Nah, ketika banjir itu investasi banyak yang hancur gitu kan. Ketika kekeringan, produksi pangan juga terganggu kan. Jadi saya kira kita menghimbau lah gitu ya. Pemerintah alokasikanlah dana yang memang betul-betul realistis gitu ya. Kita butuh membangun hutan. Jadi tidak besar lah kalau Indonesia membiayai 60 triliun investasi gitu, 60 triliun. Sebut saja 60 triliun ya, kenapa 60? Udahlah 6 kali 10 saja lah gitu untuk membangun hutan gitu. Nah, tetapi di samping itu kan tidak harus hutan negara, Mas. Ya kan? Rakyat pun bisa dilibatkan. Karena di Undang-Undang 41 itu ada mandatnya gitu loh. Ada mandat untuk mengembangkan hutan rakyat gitu ya. Bahkan rakyat yang lahannya ya digunakan untuk jadikan hutan dan itu mempunyai fungsi ekologi, itu pemerintah boleh memberi kompensasi gitu. Nah, sekarang kita lihat perkembangan hutan di Jawa. Hutan rakyat tadi ya. Hutan rakyat, Mas. Hutan rakyat di Jawa. Apa yang terjadi hutan rakyat di Jawa ini? Saya bisa jelaskan, Mas. Ya. Beliau disertasi saya soal hutan rakyat di Gunung Kidul. Waktu saya tahun 2004 riset di sana, itu luasnya masih sekitar 13. Hampir semua hutan di Jogja itu mayoritasnya ada di Gunung Kidul. Sekarang tinggal 6.000. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Kalau pejabat beliau mengatakan ya orang rakyat yang milik-miliknya sendiri kita nggak bisa ngatur. Saya pikir itu seliru, berarti Anda nggak punya leadership. Ini terus terang bikin hutan rakyat itu, saya tuh masih BIC waktu itu. Bukan ada BIC. Saya kerja di PDKR Pedas. Melihat bagaimana perencanaan pembinaannya ditata dari awal. Belum ada institusi, masih proyek pemimpin P3R Pedas. Tapi dia bisa merangkul semua bupati. Ya kan, nah, penyuluhnya dipersiapkan pada waktu itu, pelatihan-pelatihan lah. Kemudian saya melihat wibawa P3R Pedas sih undang bupati itu gampang. Sekarang kepala balai itu undang lurahnya belum tentu datang kan gitu ya. Jadi waktu itu saya kagum Pak, perancang. Padahal waktu itu otonomi lagi kuat-kuatnya loh Pak, dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 74. Bupati itu penguasa tunggal, berarti camat dan sebagainya. Tapi Pak Hatin Sudarma, waktu itu tokonya Pak Hatin Sudarma. Itu bisa merancang Inpres 767 penghijauan dan reboisasi. Ya. Nah, itulah di kabupaten untuk ada pembantu khusus penghijauan itu membuka lapangan kerja forester yang baru lulus itu. Kalau masuk ke Pemda jadi pembantu khusus atau jadi pinlak di PTRP lah. Itu kan beneran organisasi itu berevolusi jadilah dinas PKT. Saya masih ingat Pak, dengan waktu Profesor Herman Heroman. Kalau hutan dinas provinsi kan permainannya dinas 31 lah, dinas kabupaten ada hutan rakyat. Ya udah bentuk aja dinasnya, dia mereka nggak akan rebutan karena punya arena masing-masing ya. Birokrasi manusiawi juga. Nah, tapi kemudian dengan Undang-Undang 1423 itu kan ditarik semua ke provinsi hutan rakyat. Kemudian yang hutan negara ditarik semua ke pusat. PP rehabilitasi tahun 20 itu seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya di hutan rakyat ditangani dinas provinsi. CDK 1, CDK itu 4 kabupaten. Jadi sentuhan antara penyuluh dengan rakyat, dengan petani hutan sudah semakin tipis. Jadi rupanya tipe petani hutan sesuai dengan penelitian saya itu masih perlu dilus-lus Pak kepalanya. Nah, di samping kemudian nggak ada juga regenerasi penyuluh. Penyuluh tua-tua pensiun semua. Jadi menurut saya ini salah desain juga hutan rakyat. Tidak bisa mengatakan itu kan bukan punya negara, punya rakyat. Apapun juga
dalam kita pendekatan landscape ini punya fungsi penyangga das juga kan. Betul. Nah, jadi kan gini Mas, sebenarnya mandat ya, ini mandat dari yang diberikan kepada menteri yang mengurus Hutan. gitu ya. Di Undang-Undang 41 itu ya. Undang-Undang 41. Dan menteri itu boleh menentukan mana yang harus menjadi hutan, mana yang bukan. Jadi ketika ini lahan ya, lahan yang memang punya fungsi lindung, lahan yang seharusnya punya fungsi ekologis yang besar, maka negara punya Iya. ya Setuju. punya kewajiban, Punya kewajiban dan punya otoritas juga kan. punya otoritas. Tapi tentu negara harus konsekuen ya, Betul. biayai dan sebagainya. Betul. Oh, iya. Dan jadi, nah sekarang kalau kita menyebut hutan rakyat, Mas, itu saya katakan itu hanya klaim. Secara faktual, memang itu berupa hutan. Tapi kapan negara mengakui bahwa itu sebagai hutan rakyat? Nah, menteri seharusnya, Mas. Itu yang menurut saya kemunduran, Mas. Dulu kita mengakui loh, Mas. Dulu saya menjadi direktur perhutanan, saya ngurus hutan rakyat juga. Jadi saya kalau ke kabupaten ketemu bupati, ketemu apa untuk waktu itu kan hasil penghijauan ya jadi hutan rakyat. Betul. Tapi itu hanya terputus, setelah itu nggak ada yang ngurus lagi. Artinya kalau itu diakui oleh negara Iya. ya, sebagai hutan rakyat, maka negara juga punya konsekuensi. Iya. Ya menghargai jasa lingkungannya. Iya. Itu kan Iya. bisa terjadi gitu. Oleh karena itu, mengapa ini kalau kita lihat begitu merosot? Saya kira juga ada peran yang tidak dikerjakan Iya. oleh pemerintah, ya, dalam rangka menjaga. Karena bagaimanapun juga pada tingkat petani itu lahan itu kan memang kompetisi gitu ya. Ketika hasilnya kalah bersaing dengan produk lain, maka petani punya pilihan, gitu kan. Nah, disitulah sebenarnya peran pemerintah, bahwa ini memang untuk kepentingan publik, ya. Karena dari segi topografinya, ya, dari segi kepentingan perlindungannya, itu harus menjadi common resources, gitu kan, melayani kepentingan publik. Ya, maka pemerintah lah yang masuk kan gitu. Nah, ini hilangnya itu juga apakah karena sebenarnya ketidakpedulian dari negara atau gimana nih, Mas? Pengamatan saya ya, ini kan 14 aku waktu itu menjadi tenaga ahli. Ada excuse dari teman-teman birokrasi, wah ini kan sekarang sudah menjadi urusan gubernur. Ya, ada itu memang di undang-undang pemerintahan daerah. Sehingga ya merasa kabupaten ya, makanya terus terjadi itu yang fatal, dinas-dinas kabupaten, kehutanan bubar semua. Nah, seharusnya kalau birokrasi kehutanan itu apapun juga terpusat ya, sebanyak terpusatnya. Kenapa tidak membangun jejaring itu loh, Mas? Kenapa kok tidak mainnya kok main sekat, oh itu urusan provinsi. Padahal kalau jejaring, pengalaman saya kalau ketemu bupati bicara hutan rakyat itu so welcome mereka, dan ya 1-2 ada bupati yang sok kuasa, tapi rata-rata kita datang dengan baik. Kita ini kan orang timur ya. Jadi kemampuan komunikasi membangun jejaring itu harus dipunyai oleh birokrat. Kalau dia hanya berpegang aturan, ini bukan urusan kami. Nah sekarang itu saya pernah nyindir loh, kok direktur itu kok kayak kepala UPT di Manggala Bakti. Udah dia kan punya kewenangan sampai tadi ke lapangan kan, sampai ke ujung tombak. Jadi kalau begitu, Mas, ini ada erosi integritas yang lumayan berat, ya. Mungkin kalau kita tarik dari 15 tahun ke belakang ya, ke sini, itu dari data juga menunjukkan bahwa ada kemunduran besar di kehutanan, ya. Dan tentu ini ada kaitannya nih dengan persoalan-persoalan integritas, gitu kan. Nah, juga saya sering mendengar ini, nampaknya kawan-kawan sekarang itu seolah-olah yang namanya Kementerian Kehutanan itu yang diurus adalah kawasan hutan gitu. Iya, betul. Ya. Ya. Padahal ini ngurus negara kan gitu kan.
taruhlah oke itu menjadi kewenangan gubernur, kewenangan bupati, bukan berarti ya kementerian ini tidak bisa punya peran kan gitu. Ini Gini Mas, sebetulnya ya ini ada satu justru kebijakan yang fatal. Politik negara menurut saya. Karena itu ada di Undang-Undang Ciptaker. Dalam kondisi Jawa yang gini, kalau Sumatera itu hutannya tutupannya 27% ya. Kalimantan masih sekitar mendekati 50. Jawa itu kan kayak gini. Itu kan ada penghapusan angka tutupan minimal 30%. Dulu kan ada. ya Untuk mencukupi kebutuhan hutan dengan negara kita tropis yang bergelombang pulau, paling tidak Ya. ditetapkan 30%. 30%. Angka 30 itu dihapus. Alasannya menghambat investasi. betul. Itu eksplisit Mas di pembukaan peraturan pemerintah 23 kehutanan. Nah, terus saya kan berpikir dengan kondisi hutan gini kok kita memang 30% itu tidak mudah juga. Saya pikir paling enggak secara moral kan ada patokan konservatif. Kita orang berpikir konservatif. Di penjelasan Undang-Undang 41 jelas bahwa itu adalah termasuk perancang. Makanya saya senang, saya hormat dengan perancang 41. Tapi kadang-kadang dihapus. Lah karena dihapus sekarang hanya diganti kecukupan tutupan hutan. Ini adalah kesempatan baik dengan melihat landscape das, mau kawasan hutan atau tidak. Kita harus menentukan kecukupan. Tapi das kita tuh banyak. Lah sekarang nggak ada yang nangani Mas. Itu vakum. Jadi sudah 5 tahun PP 23 ini kan 26 21. Nggak ada mana peta das Bodri gitu loh. Kecukupan hutannya berapa? Paling nggak di peta dulu. Nah setelah di peta baru turun ke bawah kan. Kita kan on the ground ya. On the ground kita lihat oh ini urutan rakyat ini ya. Baru mikro itu ada gunanya balai das sebetulnya itu. Itu di Jawa yang masih ada KPH. Mas Haji bayangkan itu kalau di Sumatera, Kalimantan gak ono sing ngurus Mas. Ya. Kalimantan masih tertolong lah, masih ada sisa. Sumatera Sumatera ini udah kritis. udah parah. Udah Udah parah. itu ke Jawa kedua inilah. Jadi kalau tadi integritas, aku kok melihat leadership ya. Kalau leadership, saya tuh punya pengalaman ya memang corporate ya, bukan public organisasi. Pak Junan itu bisa merubah Betul. PT KAI. Dan sampai sekarang orangnya pergi, tinggalannya sistemnya Masih jalan. karena Pak Junan merubah sistem, culture, bukan sistem kok, culture, sistem dan nah, culture itu yang penting kan, culture itu kan menjadi jiwa kolektif dari anggota organisasi. Lah harusnya pemimpin sekarang ya yang begitulah. Makanya gini Mas, saya itu dengan beberapa senior mencoba memprofil, karena itu yang bisa saya lakukan. Kan nggak mungkin aku ngomong sama menteri. Aku memprofil beberapa eselon 2 yang relatif yang saya lihat masih aja punya nggak 100% lah, punya 60% idealisme. Itu saya sering tak datangi, ajak ngomong. Karena itu percaya langkah konkret yang bisa saya lakukan. Betul. Dan mereka butuh dukungan moral. Nah, ternyata mereka butuh dukungan moral, tapi ya kita harus jaga mereka. Kalau kasihan kan mereka kan becoming star ya. Kalau sekarang Kita pernah di posisi itu ya. Kita pernah di posisi. jadi kita kan kalau mereka jadi korban kan tidak fair. Kita agak dosa juga kan seperti itu. Tapi saya sudah menunggu 5-6 orang. Ya. Gitu loh. Saya kira kembali lagi Mas. Jadi stigma bahwa kehutanan menghambat pembangunan. Kehutanan menghambat investasi. Saya kira ini stigma yang keliru. Ya. Stigma yang keliru. Makanya tidak salah kalau riset-riset tadi menyimpulkan gitu ya. Menyimpulkan bahwa hubungan yang erat antara elit politik dengan elit ekonomi itu yang memang mendorong konversi hutan ya. Jadi kemudian diantaranya diwujudkan dalam undang-undang Cipta Kerja itu. Nah, sekarang kita sudah melihat gitu ya bahwa stigma itu berdampak pada bencana gitu ya. Karena kita tahu bahwa elit-elit bisnis itu logikanya kan berbeda ya. Mereka adalah maksimum profit. Iya. Sedangkan hutan ini adalah untuk kesejahteraan ya, kesejahteraan. Jadi
Ya itu tadi Mas, di hutan itu ada common resources. Nah, ketika birokrasi ya kemudian ada satu studi gitu ya, bahwa birokrasi kehutanan ini ya dipengaruhi oleh elit bisnis gitu. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan gitu ya, kalau gitu konversi itu begitu banyak terjadi gitu. Nah, sementara fungsi pemerintah sebagai menjaga common resources tadi itu agak terlupakan, makanya terjadilah banjir seperti ini. Nah, saya kira menuju Indonesia emas, ya stigma ini harus dikembalikan kepada cara berpikir yang benar gitu, ya. Dan barangkali juga undang-undangnya, peraturan-peraturannya juga harus disesuaikan, harus diperkuat, ya. Kalau negara melakukan investasi, membangun hutan, saya katakan, itu juga melindungi rakyat gitu. Iya. Ya. Jadi Stigma itu kan anggapan karena pendapat umum ya. Kalau ini bukan anggapan ya, tertulis ya Mas, penjelasan itu dia. Itu sudah, bayangin pemerintah membuat statement resmi menyatakan bahwa tutupan hutan minimal menghambat investasi. PP kan produknya pemerintah. Betul. Nah, ini memang turunannya undang-undang Ciptaker. Jadi saya mikir memang ini sudah vulgar bahwa investasi itu digaulukan. Padahal common resources dan itu tumpah darah kan. Betul. Kalau kita lihat itu. Jadi menurut saya gini, ya inilah rimbawan. Ya kalau saya gini, kalau dari segi agama ya, kalau ingin melakukan perbaikan ya kalau kita punya daya kita tangani. Tapi kalau tidak, minimal kita bicara, menulis podcast itu bicara ya. Ya terakhir baru doa. Kalau saya sih enggak. Doa itu mencakup keseluruhan, tapi kita kalau bisa, makanya saya mencoba untuk mendekati junior-junior ya yang dulu punya histori, misalnya dulu aku pernah promosiin dia, aku datang kan masih mau terima dengan baik. Tapi kan untuk bukan aku bukan minta balas budi, enggak lah, enggak minta ini enggak itu, pokoknya menyadarkan seperti. Dan ada beberapa satu mungkin sebaya Mas Aji itu ada juga yang masih ada kok Pak, beberapa orang kalau itu sebetulnya kalau bisa kumpul ya, tapi mengumpulkan itu ya agak sensitif ya, karena kalau kecium kan yang kena bukan yang ngumpulkan, yang dikumpulkan ya kena juga kan, kasihan juga. Tapi bahwa suara ini tidak boleh, makanya saya nulis buku itu salah satunya itu Mas. Ya karena saya mau menulis buku ya dengan data, betul saya Jawa itu detail paham ya, karena dulu mahasiswa praktek di dan kebetulan pernah di perhutani dan sebagainya. Itu jadi Mas Haji, kalau kita jangan sampai kita terjebak gini Mas, artinya hopeless gitu ya. Ya. Tidak ujung itu tidak boleh. Makanya kita harus mencari, ibarat gini ya, kalau semua nilai merah kita tidak semangat. Kita harus mencoba tetap titik-titik keberhasilan yang membuat kita percaya diri. Beberapa teman rimbawan percaya diri lah. Kasus kehutanan, tadi kan Mas Haji ngomong pangan. Satu-satunya jalan itu perhutanan sosial dan agroforestry harus dikombinasikan. Iya. Jadi tapi ada tanaman yang nggak bisa di agro. Kentang itu nggak mungkin Mas. Nggak mungkin. Tapi kalau jagung masih mungkin. Terus macadamia, korang itu masih mungkin lah. Kenapa lah? Saya itu berpikir mungkin kita akan mengajukan semacam beberapa pilot project ya, bukan untuk membanding ya, untuk mengatakan ini loh, bangun hutan itu seperti ini, ada contohnya. Tapi ya sekali lagi itu nggak bisa setahun 2 tahun juga. Ya. Jadi mungkin konsepnya bukan agroforestry Mas kalau bisa ya, tapi food forestry lah gitu. Oke. Jadi basisnya memang kita mengembangkan sumber daya pangan, ya. Karena jelas pangan ya, food forest ya. Bagus saya kira istilahnya. Sumber daya pangan yang memang dari hutan gitu kan. Tapi tidak harus beras, jagung kan? Enggak. Kan pangan itu kan luas ya kan. Bisa banyak. Apokat itu pangan juga. Iya. Sukun pangan juga. Betul. Jadi harus ini harus kita mulai kita ubah gitu kan ya. Mulai kita luruskan. Nah, kembali ke yang jadi persoalan Mas, rimbawan ini minoritas. Maksudnya? Secara nasional. Oh iya. Gitu kan ya. Yang mengurus hutan itu minoritas Mas. Baik minoritas dari segi jumlah orang maupun dari segi kekuasaannya, kewenangannya, gitu kan.
Nah, sementara yang dilayani itu adalah publik, gitu kan. Nah, oleh karena itu, saya punya pandangan, mengurus hutan itu bukan semata-mata teknik Ya, kehutanan, tetapi yang harus dibangun itu adalah social capital, gitu. Jadi kalau saya merusak hutan, oh itu saya berbuat salah, kan gitu. ya, Jadi, nah ini mungkin juga di dalam kurikulum ya, di kurikulum ya, ya, ya. karena ini kepentingan publik, maka semua orang itu harus punya pelajaran ini gitu ya. Ya entah itu di SMA atau karena begitu mereka kuliah, yang dia pelajari kan fokus, Mas. Sementara nilai itu social capitalnya belum terbentuk. Iya, iya, iya. Dan itu tidak instan. Betul, gitu kan. Nah, saya kira salah satu ya yang harus diperjuangkan oleh Rimbawan itu adalah membangun social capital gitu. Ya. Jadi ya kembali kalau negara harus juga turun tangan nih. Iya, iya, iya. Bahwa social capital harus dibangun nih, gitu. Ya. Makanya kalau social capital terjadi, tadi konversi ya itu nggak akan terjadi gitu lah. Dan sebenarnya itu adalah nilai dasar yang sudah dimiliki oleh leluhur loh. Ya, mereka bijak dalam melakukan hutan ini. Nah, ada harapan untuk Jawa ini, Mas. Bagaimana kita bisa membangkitkan kembali? Kita harus petakan, Mas. Saya setuju. Tapi masyarakat Jawa juga beragam. Kasus-kasus menurut saya Jember ya, itu masih bisa. Karena Jember itu kan modusnya gini. Dulu kan selain IPHPS, pemerintah punya namanya kemitraan kehutanan. Nah, sekarang ini itu dikukuhkan jadi HKM. Setelah muncul KHDPK dan peraturan tentu. Yang terjadi gini, Pak. Jadi pohon itu nggak ditebang, kebetulan diracun, Mas. Berarti ada diracun yang daunnya tuh rontok sehingga terbuka. Lah terbuka, bawahnya bisa ditanamin semangka, dijual. Jadi yang pemilik IPHPS di Jember namanya BKPH Sabron itu bukan orang Jember, itu orang-orang Surabaya, orang-orang kota ya, karena dia sudah tanamannya semangka atau pepaya gitu. Dan itu nggak mungkin orang kehutanan nggak tahu, pasti tahu. Pasti tahu. Karena pernah berkunjung ke sana. Nah, itu loh saya contoh. Lah, kalau kasus seperti itu mungkin ya tadi ya sosial kita harus melatih Rimbawan. Kalau waktu itu ADM-nya kalau mereka udah nggak tahan, dia pakai di sana ada batalion Kostrad ya. Jadi tokoh-tokoh kuncinya itu nggak ditahan, cuma didatangi, takut berhenti sekarang. Nah, jadi kita petakan ada yang dengan pendekatan sosial dengan apa, tapi ada kalau seperti di Tasikmalaya itu tokohnya itu tokoh yang dibutuhkan oleh politisi karena pendulang suara, namanya AGS lah, tak sikat. Ya itu kalau itu harus hukum, Pak. Nggak bisa dengan ini. Jadi ya harus tega-tegaan gitu loh. Harus hukum, ada yang pendekatan persuasif lah itulah tugasnya. Kita ada BP2 SDM. Itu mestinya dia memetakan secara detail lokasi apa. Sebetulnya kalau KPH ADM itu diberi wewenang, mampu dia, Mas. Karena dia sehari-hari pasti ketemu dengan mereka. Tapi kan sekarang ADM yang wilayah jadi KHDPK itu kebingungan. Oh masuk sudah bukan otoritasnya, nggak masuk di depan matanya kayak gitu seperti itu. Ini baru kasus Jawa. Mungkin kasus Sumatera menurut saya lebih complicated ya karena tadi jumlahnya sedikit, KPH-nya nggak ada itu. Ya. Nah sekarang KPH yang ada itu malah di downgrade kan, perannya dulu menjadi dari pemangku sekarang fasilitator dan sebagainya. Ya, jadi ada persoalan politik negara ini. Ya, itu betul. Berkaitan dengan kehutanan. Ya, barangkali tadi, Mas, konsideran bahwa hutan menghambat investasi ini harus dihapus. Mau tidak mau, gitu kan? Karena Ya. sebenarnya investasi itu
apapun gitu ya, pada akhirnya akan membutuhkan jasa hutan Iya, sebagai penyangga kan ya. sebagai penyangga gitu. Iya. Karena investasi nantinya juga akan berhenti, dia akan stuck gitu kan. Ketika jasa-jasa lingkungan hutan ini tidak tersedia gitu. Ini ya mudah-mudahan nanti ada orang-orang ya, ada tokoh-tokoh yang bisa mengembalikan ya, memperbaiki aturan yang cenderung keliru ini gitu. Mas, kita ini kan sudah mengalami beberapa presiden dengan kelebihan dan kelemahannya. Pak Harto, KB coba. Itu kan orang juga waktu itu menentang kan. Itu kan masalah religius ya, banyak anak banyak rezeki. Tapi Pak Harto ya tentu dengan tangannya Pak Haryono Suyono ya, itu kan bisa merubah. Sebetulnya kalau terus terang Indonesia tetap orang nomor satu, Mas. Kalau orang satu mengatakan hutan itu harus dijadikan penyangga kehidupan, itu lainnya nggak berani, Mas. Tapi sebodoh itu ya. Jadi ada statement, nyatanya MBG banyak protes, dia jalan terus ya. Atau kalau dilihat banyak keracunan, banyak apa. Sebetulnya ya kita harapkan ya, makanya saya waktu di seminar ngomong, Pak Prabowo itu prajurit Sabta Marga kan. Sabta Marga kan setia pada Undang-Undang Dasar 45. Nah ini tercantum di dalam amandemen. Amandemen itu yang tidak bisa, karena itu kalau amandemen berubah, negara bubar. Nah itu saya itu kan waktu itu kebetulan hadir Ketua Komisi 4. Bu Titik kan, saya biar sampai, saya nggak tahu sampai apa tidak ya, kita kan hanya ya sekedar waktu itu atas nama pensiun. Tapi menurut saya tidak boleh rimbawan itu hopeless, tidak boleh berhenti mencintai hutan apapun caranya. Ya kita ya keyakinan masih ada yang maha kuasa ya, nggak tahu sampainya kapan ya. Ya yang penting kita sampai selama sehat, selama masih kuat ya kita berusaha terus dengan cara-cara seperti ini, dan saya harap juga ini berkelanjutan juga suara rimba ini begini masa. Nah, di Jawa ini kan berapa yang dijanjikan KHDPK, Mas? Berapa? KHDPK 1 juta? 1,1 juta. 1,1 juta. Nah, Ini kan cukup besar. nanti ada detailnya yang agak ngeri, Mas. Ya, ini kalau yang dilakukan adalah seperti yang tadi dibuka total, maka Jawa ini ada ancaman Banget. risiko sangat besar. Kalau itu sudah pasti itu. Ya, nah barangkali gini, Mas. Oke, itu KHDPK. Ya, barangkali kita rimbawan ini sudah harus lagi masuk ya ke areal itu dengan konsep-konsep yang memang bisa diterima gitu. Artinya misalnya gini, Mas. Kita mau kemandirian energi. Ya. Kita punya teknologi. Ya. Misalnya dari Nyamplung, dari Malapari itu bisa menghasilkan energi bahkan sampai pada bioaftur. Jadi konsep-konsep ini harus masuk untuk kembali. Jadi KHDPK ini tidak dikonversi ya, tetapi kembali kita bangun menjadi hutan ya, tapi untuk menjawab misalnya ketahanan energi, kita menjawab ketahanan pangan gitu kan, tapi wujudnya adalah hutan gitu. Nah ini harus ke sana nih, Mas, sebagai bersahabat Selamatkan hutan Jawa. gitu kan. Kita harus promosikan nih. Iya ya, tapi saya senang tadi, terima kasih. Saya kemarin udah ketemu 3 dirjen. Ya saya sebut, pokoknya dirjen yang berkaitan dengan ini. Saya masih ngomong agroforestry, tapi nanti saya ketemu lagi tak ganti food forestry. Mungkin nanti energy forestry juga kali ya, seperti itu. Saya kira cukup dari kadang-kadang gini, Pak, nama itu kan mengundang simpati juga ya. Nama bisa mengundang antipasi juga ya, lah itu. Jadi ini bagus. Jadi menurut saya Jawa ini kenapa? Karena Jawa ini kan achievable, lokasinya kan dekat. Mas lihat ya, perhutanan sosial yang di Gundi itu desa-desa yang di perhutanan sosial itu yang ada listrik dan jalannya sudah bagus semua. Aku yakin dia nggak akan mikir hutan, mikirnya akan membuat desa kota, gitu ya, atau kota hutan dan seperti itu. Ya kan izin 35 tahun yang memberi izin udah mati, yang diberi izin udah mati. Tapi 35 tahun kan. Sepertinya ya siapa yang bisa kok 10 tahun aja kita HP yang 20 tahun aja
yang terkontrol ya. HBA itu korporasi kan. Itu aja juga akhirnya kan banyak yang akhirnya angkat kaki ganti usaha yang lain, yang kecuali HTI skala besar itu. Nah itu jadi kita memang gini, saya waktu itu sudah ngomong bisa nggak bersahaja dikasih tugas, terus mereka mendukung, 3 dirjen itu mendukung ya, cuman sebelum saya tidak lanjuti karena ya itu pengambil keputusan terakhir ini aku jadi ngitung resisten tidak ya, karena mungkin dirjennya oke, tapi yang mengambil keputusan nggak setuju kan nggak bisa. Tapi saya akan tetap coba, Mas Agus, sebagai ikhtiar ya. Ya sebetulnya saya nggak tahu kalau rimbawan ini kan harus punya legal standing kalau seperti itu. Kalau hanya seperti rimbawan nggak jelas kan nggak bisa juga kan seperti itu. Saya nggak tahu rimbawan yang senior ini akan membangun semacam legal standing apa tidak supaya punya legal position untuk itu ya. bicara. Ya kalau kita bicara moral ke DPR ya bisa, tapi kan kita harus evaluasi seberapa jauh itu efektif. Kan seperti itu. Nah, saya kira juga satu hal yang missing ya, Mas. KPI apa? Kriteria apa? Performance indicator ya, key performance indicator. Oke, performance indicator. Ya. Saya kira yang kritikal kan di Jawa ini, Pak. KHDPK dan PS. Ini harus memasukkan fungsi jasa publik tadi, Mas. Common resources. Jadi itu harus diukur. Ya, walaupun dia KHDPK gitu ya. Karena fungsi-fungsi untuk pelayanan publik itu ada di situ, nggak boleh hilang gitu. Nah, ini saya tidak tahu apakah dalam aturan mainnya sudah ada gitu. Bahwa misalnya Ditjen PS itu kan punya UPT namanya Balai PS. Tapi Balai PS itu bukan pemangku hutan, Pak. Dia pengurus administrasi pemohon izin. Nah, itu dia. Jadi dia ngerti hutannya terjadi deforestasi apa enggak. Itulah. Nah, kalau ada gegeran, gakomnya diturunin. Gakomnya dicegah sama petinggi, jangan turun ya selesai. Kasus Dieng itu gakom datang. Saya sampai ngomong, ini bisa berisiko pidana karena di dalam undang-undang ilegal logging itu pembiaran pidana, pejabat yang punya wewenang dan membiarkan pidana itu bisa terkena pidana dan karena ancamannya ya pidana dan denda juga. Ini saya melihatnya kok nggak ada yang berpikir jauh ya. Kalau sudah pidana kan pensiun pun kan dibangunin kan. Itu loh kok. Ini saya heran kenapa ya. Tadi kembali ke birokrat ya. Birokrat terkait kok seperti itu. Makanya beberapa ADM yang saya kenal, saya pikir kamu bikin surat ke unit. Unitnya bikin surat, kalau sudah bikin surat ke direksi, tanggung jawabnya lebih ringan, berarti kan ke atas. Direksinya nggak wani lapor. Itulah. Satu yang tadi KHDPK, Mas. KHDPK itu kok kayak tarik ulur loh, Mas. Kita punya angka 1,1. Tapi skalanya itu 2 juta. No. Lah, 2 juta ini arealnya hanya 1. SKHKM yang ada itu skalanya 50.000. 50 itu 1 senti adalah setengah kilo. Padahal dapatnya mereka itu hanya setengah hektar. Nggak kelihatan. Itu piye caranya memetakan itu loh. Nggak kelihatan itu. Itu dari hal sepele. Tapi itu bisa menjadi sumber persoalan di lapangan. Itulah itu yang aku bertanya orang planologi. Loh, kalau semua SK-nya dikecilin 10.000 habis loh. Ya memang kalau negara itu kewajiban negara supaya mencegah terjadinya bias-bias di lapangan itu loh. Oke. Jadi kalau pada tingkat itu saja, Mas, itu kan berarti pemerintah tidak siap sebenarnya. Teknikal yang sangat elementer kan itu ya. Tidak siap. Tidak siap, betul. Sehingga apalagi ke dalamnya gitu. Itu pasti kalau dibilang carut marut, ya iyalah gitu kan. Lah iya. Carut marut ya. Ya karut marut itu kan usai, kusut, kacau dan sebagainya. Ini tata kelolanya aja yang karut marut ya tata kelola aja kan gitu. Iya. Jadi tata kelola KHDPK-nya seperti apa gitu. Saya kira ada urgensi ya Mas, bahwa ya betul nih selamatkan ini hutan Jawa. Apa yang sudah terlanjur jadi KHDPK ya upayakanlah bahwa fungsi karena fungsi hutannya itu tetap ada gitu ya, bahwa nanti itu manfaatnya manfaat produk-produk komersialnya itu adalah untuk petani, itu
it's okay gitu kan ya. Tetapi bahwa hutan ini punya fungsi publik, Iya, itu harus tetap dijaga dan itu harus menjadi satu indikator gitu. kayak performa indikator. Performance indikator. Yang kedua adalah bahwa ngurus hutan itu tidak bisa hanya dengan administrasi. Iya, Ya. betul sekali. Ngurus hutan itu ya harus ada orangnya yang bekerja di lapangan gitu. Jadi ini yang kelihatannya juga satu persoalan di kehutanan, ya, baik di Jawa maupun di luar Jawa, hutan itu diurus secara administrasi gitu. Iya. Ini juga satu warning. Nah, sekarang gini Mas, dengan adanya KHDPK ini, perhutani kan lebih dominan menjadi unit korporasi. Itu sekarang satu RPH itu mandornya cuma satu. Karena apa? Karena loh kita hanya ngurus sebagian area udah diambil. Padahal diambil itu sendiri juga belum sekaligus, itu apa ya, in out lah, kadang-kadang keluar masuk kok beginilah. Tapi di lapangan terutama di perhutani itu ada kekeliruan desain, yaitu kevakuman pengelola. Dulu kita tahu sendiri namanya waker, ya waker itu penjaga mandor, penjaga hutan, lewat itu penjuru udah takut. Yang berani nekat kan perampok. Waktu itu kan perampok tidak seperti ini ya, jadi pencuri-pencuri. Nah sekarang dengan perhutanan sosial dia mendapat pemutihan kan. Ya, nanam jagung dibiarin, nggak ada teguran. Nanam kentang dibiarin, nggak ada teguran. Dan itu ketok moto nyolok itu. Ya. Jadi memang saya kadang-kadang berpikir ya, mungkin perlu ada contoh soal ya pembiaran yang harus dipidanakan. Tapi ya Indonesia Mas, siapa yang punya power dan legal standing untuk membawa ini ke ranah hukum kan seperti itu. Ya. Oke Mas, ini perbincangan kita Masih koma kayaknya. ya. Tapi banyak poin ya yang bisa kita tarik dari sini. Yang pertama adalah untuk di Jawa ini memang harus ekstra waspada karena kebijakan terakhir ya itu di lapangan itu justru mengubah landscape ya. Tadinya hutan menjadi lahan terbuka ya dengan tanaman-tanaman jagung, tebu, kentang gitu ya, yang dalam jangka panjang ini bisa punya dampak bencana gitu. Yang kedua adalah stigma bahwa kehutanan menghambat investasi. Ini perlu diluruskan. Ya. Investasi itu akan tetap membutuhkan jasa lingkungan. Ya, ketika jasa lingkungan tidak mencukupi, maka investasi juga akan berhenti. Bahkan kehidupan ya, kualitas kehidupan juga akan berkurang. Ya, jadi kesejahteraan ini ada hutanan itu adalah basisnya adalah kesejahteraan semua orang. Oleh karenanya hutan sebagai common resources. Nah, karena dia sebagai common resources menjadi kewajiban publik, institusi publik yaitu pemerintah yang harus bersedia melakukan investasi secara cukup rasional, gitu. Nah, pengelolaan hutan juga harus hadir sampai di lapangan. Jadi tidak bisa dengan administrasi, itu Mas. Sebentar Pak, saya mau menambahkan satu yang positif. Jadi gini, karena saya tadi muncul inspirasi food. Jadi gini, menyelesaikan hutan Jawa ada jalan. Tapi sekali lagi jangan ke Susu, jangan ke Pungsung, jangan ke Tartayang. Ya ibarat gini, ini kan nasi udah jadi bubur. Peta saja tadi Mas. Kan ya dibikinlah yang detail. Nasi sudah jadi bubur. Nggak mungkin bubur jadi nasi lagi. Bisa nggak bubur ini dibikin yang enak? Dengan food tadi, dengan teknokrasi yang simpel peta. Yang penting itu kelembagaan di lapangan. Harus PS itu harus ada yang mangku, bukan dilepas oleh rakyat. Nah, siapa pemangkunya? Perhutani sudah dicabut pemenangnya. Kalau balai tidak, ini yang harus dipikirkan. Harus ada.
saya berpikir apakah penyuluh mungkin ya, kayaknya penyuluh itu menghadapi orang-orang, mereka itu kan sudah sekian tahun, 5 tahun terbentuk menjadi seakan-akan imun ya, kebal dari salah ya udah ternyata aman-aman saja kan, seperti itulah. Ini mungkin koma ya, kita harus mencari berpikir lain bagaimana membangun hutan Jawa itu terjaga pada tingkat tapak dan Betul. pangan. Institusi apa itu loh. Nah, salah satu hal yang poin penting juga yang harus kita waspadai, Mas, barangkali akibat semua hal yang terjadi ini, orang mengalami erosi integritas. Ini juga Ya, poin penting. itu fundamental itu. Fundamental. Itu ya bukan salahnya orang itu gitu, tapi lingkungan ya, lingkungan besar ini membuat orang-orang yang berintegritas ini menjadi seperti tidak berdaya gitu. Ini Ya seperti tidak berdaya, akhirnya frustasi, akhirnya apatis. ya Kali ini menurut saya gini, bukan lingkungan, kita harus tuh berani menyatakan tutup poinnya ya leader, pemimpin. Pemimpin itu bisa apa saja kok gitu loh. Oke. Dan ada contoh yang berhasil gitu loh. Oke, Mas, sebelum kita akhiri barangkali ada tambahan lagi, monggo. Ya. Pesan. Jadi gini, ini adalah minimal legasi saya. Pada usia 70-an saya bisa meninggalkan buku ya. Nggak tahu nanti mungkin beberapa perpustakaan fakultas akan saya bagi, tapi karena ini saya biaya pribadi, nggak ada sponsor, Mas. Karena supaya saya independen. Mungkin akan saya akan tak tawar-tawarkan gitu loh. Paling enggak kalau itu bisa menghasilkan dana, saya bisa bicara. Ini yang agak ngeri ini juga institusi kehutanan di daerah. Ya kan ada isu pertama bikin kanwil. Sekarang jadi pusat koordinator, jadi pusat pengendali ekosistem. Ini hati-hati loh. Karena organisasi itu pasti akan eksis. Lah eksis itu kalau tidak tertata dengan baik, over kuasa terus dipancing dengan oligarki, nyambungan seperti itu. Ini jadi banyak persoalan serius, tapi ibarat dokter ya, diagnosis dan diagnostiknya dan terapinya itu tidak nyambung. Itu tambahnya. Mudah-mudahan buku ini sekedar sumbangan nantilah. Ya. Pikiran saya untuk Oke. Terima kasih pemirsa. Kita akhiri perbincangan kali ini. Kita jumpa lagi dalam tema-tema, topik-topik yang lebih menarik. Salam lestari. Salam lestari. Suara dari Rimba. Di sini, kita tak sekadar bicara tentang pohon dan satwa, tetapi juga tentang politik hijau, ekonomi karbon, konflik lahan, dan masa depan peradaban yang berpihak pada alam. Forest for Life Indonesia mempersembahkan Suara dari Rimba. Satu-satunya kanal podcast yang mengupas seputar dunia kehutanan Indonesia.